Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, aku kelas 11 IPA. Hari ini saya mulai untuk yang bentuk sinus dulu ya. Jadi ada yang nanti ada bentuk sinus, bentuk kosinus, dan bentuk tangen. Mungkin hari ini sampai bentuk sinus dulu. Persamaan trigonometri fungsi sinus itu bisa dinyatakan dalam bentuk dua, jadi dalam bentuk derajat dan dalam bentuk radian. Ini dalam arti itu nanti penyelesaiannya. Jadi solusinya atau himpunan penyelesaiannya itu bisa dinyatakan dalam bentuk sudut, bisa juga dinyatakan dalam bentuk radian. Ya, radian itu putaran ya, radian. Nah, kalau sudut berarti yang kita ketahui itu berapa derajat, itu sudut ya. Nah, sebelum ke situ kamu perhatikan dulu ini konsep kuadran ya. Ini saya ada suatu bidang kartesius ya. Ini sumbu mendatarnya. Kalau biasanya kamu kenal garis sumbu X ya. Kemudian ini sumbu Y-nya. Tetapi ini 0 derajat, nolnya nggak di sini ya. Ya, ini kamu bayangkan di sini 0 derajat itu ini. Jadi garis ini ya. Kita mulainya dari sini. Nah, kalau kita umpamakan ini putaran jarum jam, kita bergeraknya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi gini ya. Kira-kira ya. Nah, kita mulainya dari sumbu X positif. Kalau pas di sini berarti ini 0 derajat. Kemudian bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, ini mulai hitung misalnya berhenti di sini berarti ini membentuk suatu sudut alfa ya. Garis ini dan ini membentuk suatu sudut alfa. Nah, ini kita namakan dengan kuadran 1, itu berarti rentangnya itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kuadran 2 itu rentangnya berarti 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 itu 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian kuadran 4 270 sampai 360 derajat ya. Atau bisa juga dinyatakan, kalau dinyatakan dalam bentuk radian, ini berarti ini masih ya 0 derajat. Kemudian kalau radian itu jadi di sini 180 derajat itu kita nyatakan dengan pi. Pi ya. Pi itu berarti setengah putaran ya, pi. Kemudian berarti kalau satu putaran penuh, jadi kan kalau dari sini ke sini kan cuma setengah putaran. Kemudian sini ke sini berarti satu putaran penuh itu berarti 2 pi. 2 pi itu berarti, tadi kalau pi berarti dari sini sampai sini ya. Nah ini pi. Berarti kalau 2 pi itu berarti kita lanjutkan lagi satu putaran penuh. Nah, berarti kalau sudut pelurusnya itu pi, berarti kalau pas di sini adalah setengah pi. Kemudian kalau di sini berarti berapa berarti? 1,5 ya, berarti 3/2 pi. Nah, itu kalau dinyatakan dalam bentuk radian ya. Ini tadi bentuk derajatnya, ini bentuk radiannya. Ini derajat ya. Nah, fungsinya apa sih? Kita tahu konsep kuadran ini. Nah, jadi ini nanti kita untuk menentukan nilai sinus, kosinus atau tangen itu nilainya dia positif atau negatif, gitu ya. Jadi kalau konsep yang kita punya itu di kuadran 1 itu semua nilainya itu positif. Jadi nilai sinus, kosinus, tangen di kuadran 1 itu semua nilainya positif atau all ya, all itu semua. Kemudian di kuadran 2 itu sin ya, yang positif itu sin. Berarti otomatis yang kosinus dan tangennya negatif. Kemudian di kuadran 3 yang positif itu tangen. Kemudian di sini yang positif cos. Begitu juga berlaku kebalikannya. Kalau di sini positif semua, kebalikannya sinus itu adalah sekan ya.
sekan itu juga positif, kosekan juga positif, kotangen juga positif. Di sini berarti kebalikannya sinus berarti sekan ya, sekannya positif. Kalau di sini berarti kotangennya yang positif. Kemudian di sini berarti kosekannya sorry, kebalikannya kos itu sekan ya. Ini berarti kosekan. Salah apa sih? Nanti kalau salah saya dikoreksi ya. Nah, kemudian yang pertama ini ya, fungsi sinus. Kalau di bentuk sederhananya sin X sama dengan sin alfa, berarti X ini sama dengan ini ya, bentuknya udah mirip. Nah, himpunan penyelesaiannya karena tadi nilai suatu sinus suatu derajat itu nilainya berulang, jadi dia bisa di kuadran satu sama kuadran yang lain itu nilainya sama, hanya berbeda tanda, maka kita pakai ini ya, ada nilai K. K itu artinya dikalikan suatu bilangan bulat. Kalau ini K kali 360 berarti itu artinya ini, misalnya kalau K-nya 0 berarti ini masih di putaran pertama. Kemudian kalau K-nya 1 berarti udah masuk ke putaran yang kedua dan selanjutnya ya. Atau ini Kak, ini kita masukkan bilangan bulat gitu ya. Mudah-mudahan nggak salah ngomong saya. Kemudian alfa ya. Ini himpunan penyelesaiannya itu X1 itu alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian ini ya gitulah ya. Nanti kita masuk ke soal aja ya. Nah, sekarang kamu perhatikan ke sini. Ke contoh soal yang pertama ya. Untuk X antara 0 sampai 360 derajatnya, ini berarti dinyatakan dalam bentuk derajat ya, bukan dalam bentuk radian. Kalau misalnya untuk X 0 sampai 2pi, nah itu berarti dinyatakan dalam bentuk radian. Nah, ini dalam bentuk derajat ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan min setengah. Sin X sama dengan min setengah. Sekarang kita lihat di sini. Nilai sinusnya ini nilainya negatif. Kita cari nilai sinus yang negatif, itu berarti di sini kan sinusnya positif, ini sinusnya positif. Nah, di sini berarti sinusnya negatif, di sini sinusnya negatif. Berarti ini yang dimaksud daerah penyelesaiannya itu nanti di kuadran 3 dan 4. Berarti nanti X-nya itu berada di kuadran 3 dan 4. Sekarang kalau kita yang pertama ya, di kuadran 3 sin X sama dengan sin 180 plus 30 derajat. Nah, gini ya. Jadi kalau kuadran 3 itu berarti di sini ya. Ini 180 derajat. Berarti kemungkinan kan X-nya di sini ya. Berarti ini ya alfanya ya. Nah, ini berarti karena di sini berarti ini 180 plus alfa. Ya. Nah, alfa itu kita dapat dari, jadi sin berapa yang hasilnya setengah. Kita cari di tabel yang kemarin sudah kamu tulis. Ternyata yang hasilnya setengah itu sin 30. Berarti kalau di kuadran 3 kita tuliskan 180 plus 30 derajat. Ini ya. 180 ditambah 30 tuh 210 ya. Berarti X-nya itu 210 plus K kali 360 derajat. Nah, terus kita coba K-nya itu kita masukkan suatu bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu bisa negatif, atau biasanya kita mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Atau kalau ada kemungkinan yang lain nanti kita coba min 1, min 2 dan seterusnya gitu ya. Kita coba dulu K sama dengan 0. Berarti kita masukkan di sini 210 ditambah K-nya kita ganti nilainya 0. 0 kali 360 derajat sama dengan 210 derajat. Kita hitung dulu aja dulu semua ya. K sama dengan 1 itu menjadi berarti ini ya 210 ditambah 1 kali 360 derajat 570 derajat
Kemudian kenapa kok ini kita nggak langsung K sama dengan 2? Karena ini kalau kita kali 2 hasilnya akan semakin besar ya. Kan ini tadi kan dibatasi 0 sampai 360 derajat. Ini udah 570, berarti ini sudah tidak mungkin. TM itu tidak mungkin ya. Apalagi kalau K-nya 2. K-nya 2 berarti nilainya lebih besar lagi. Nah, itu berarti tidak mungkin juga. Jadi kita tidak teruskan 1, 2, 3, 4 ya. Kita cuma berhenti sampai di 1, itu udah tidak mungkin. Kita coba di min 1. X sama dengan 210, ini kayaknya kita ganti min 1 kali 360 ketemu min 150. Nah, ini juga nggak masuk daerah penyelesaian. Nah, ini juga tidak mungkin ya. Jadi yang mungkin hanya ini untuk kuadran 3. Kemudian kuadran 4. Kuadran 4 berarti gini ya. Ini kan tadi kuadran 3-nya ya. Nah, berarti di sini ya. Kalau alfanya di sini positif, berarti kalau di sini adalah min alfa ya. Tadi kita ketahui alfanya itu 30. Berarti di sini sin X-nya adalah sin min 30. X-nya berarti min 30 plus K kali 360. Jadi ini nanti kita coba K-nya nanti kita ganti 1, 2, dan min 1. 0, 1, dan min 1 ya. Setelah kita hitung min 30 tambah 0 kali 350 min 30 derajat, ini tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin karena nggak masuk daerah penyelesaian. Kemudian kita coba K-nya 1. Min 30 plus 1 kali 360, 330 masuk ya, masuk daerah penyelesaian. Kemudian kalau kita coba 2 kali 360 kurangi 30, nah itu nilainya nanti udah pasti melebihi 360. Jadi tidak kita teruskan 2, 3 dan seterusnya ya. Kita coba K sama dengan min 1. Min 30 min 1 kali 360 ketemu min 390. Ini juga tidak mungkin. Jadi yang mungkin hanya 330 derajat dan 210 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat dan 330 derajat. Gitu ya. Paham ya?